Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini, dalam video ini akan menjelaskan tentang hubungan atau kaitan antara negara dengan warga negara. Pembahasan pertama mengenai pengertian ras, bangsa, dan warga negara. Ras adalah sekumpulan manusia tunggal yang di suatu wilayah tertentu memiliki ciri-ciri fisik yang sama. Bangsa merupakan suatu kumpulan penduduk dari suatu negara yang bersatu atau dipersatukan di bawah satu pemerintahan yang merdeka. Dalam artian ini, kata bangsa adalah sinonim dengan kata negara, tetapi suatu bangsa dapat merupakan setiap kumpulan rakyat yang mempunyai lembaga-lembaga dan adat istiadat yang sama, homogenitas sosial dan kepentingan bersama. Nasionalitas sering merupakan satu-satunya hubungan antara satu individu dan satu negara yang menjamin diberlakukannya hak-hak dan kewajiban menurut hukum internasional kepada individu tersebut. Salah satu dari pernyataan deskriptif yang tepat mengenai status tersebut adalah sebagaimana dinyatakan dalam keputusan British Mexican Crime Commission dalam perkara Re-Lange. Nasionalitas seseorang merupakan suatu keadaan yang terus-menerus dan bukan suatu fakta fisik yang terjadi pada suatu peristiwa tertentu. Hubungan hukum ini meliputi hak-hak dan kewajiban yang terkait dengan kedua belah pihak. Di pihak warga negara juga tidak kurang dari pihak negara itu. Sebagian besar kaidah mengenai nasionalitas semata-mata hanya berkenaan dengan hukum nasional. Berdasarkan perubahan-perubahan di tahun 1948 terhadap peraturan perundang-undangan setiap anggota Persemakmuran Inggris, hukum mengenai nasionalitas Inggris telah mengalami revisi. Memang beragam kaidah yang berbeda-beda mengenai nasionalitas dijumpai dalam perundang-undangan negara. Kurangnya keseragaman ini sebagian besar terlihat nyata dalam perbedaan berkenaan dengan perolehan nasionalitas yang asli. Nasionalitas harusnya dibedakan dari yang berikut ini. Yang pertama, ras. Yang kedua, keanggotaan atau kewarganegaraan dari negara bagian atau dari provinsi-provinsi suatu federasi. Yang ketiga, hak untuk perlindungan diplomatik. Yang keempat, hak-hak kewarganegaraan yang dapat dihapuskan dari orang yang menjadi warga negara. Selanjutnya, mengenai cara-cara memperoleh kewarganegaraan. Praktek negara-negara memperlihatkan bahwa kewarganegaraan dapat diperoleh dengan cara-cara pokok berikut ini. Yang pertama, melalui kelahiran baik menurut asas ius soli ataupun asas ius sanguinis. Yang kedua, melalui naturalisasi. Yang ketiga, para penduduk dari wilayah yang ditaklukkan atau yang diserahkan dapat memperoleh nasionalitas dari negara yang menaklukkannya atau negara tersebut diserahi wilayah tersebut. Yang selanjutnya adalah mengenai ius soli, ius sanguinis, apatride, dan bipatride. Undang-undang dari masing-masing negara menentukan bahwa nasionalitas seseorang ditentukan berdasarkan yang pertama, tempat di mana orang tuanya berasal, garis keturunan penduduk asli. Yang kedua, hubungan darah atau garis keturunan, dan oleh pernyataan tempat kelahiran. Ius sanguinis dianggap setara dengan ius soli. Hubungan darah atau garis keturunan dan sebagian melalui tempat kelahiran. Ius sanguinis lebih utama dibanding ius soli. Tempat kelahiran atau yang disebut ius soli. Kurangnya keseragaman dalam perundang-undangan negara menyebabkan timbulnya beberapa persoalan yang mengganggu karena adanya nasionalitas ganda atau bipatride, tuna kewarganegaraan, apatride, dan sengketa nasionalitas mengenai wanita kawin. Karena perselihan undang-undang kewarganegaraan dan kurangnya keseragaman dari undang-undang tersebut, maka sering timbul bahwa individu-individu tertentu memiliki dui kewarganegaraan. Contoh yang sering terjadi adalah kasus seorang wanita yang menikah dengan laki-laki yang tidak sama kewarganegarannya yang tepat dapat mempertahankan kewarganegarannya. Contoh kasus mengenai warga negara dengan negara, salah satunya adalah dui kewarganegaraan atau berkewargaan negara ganda. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
mengatakan anak hasil dari perkawinan campuran atau beda negara yang berdomisili di Indonesia berpotensi menjadi warga negara asing. Hal tersebut terjadi ketika anak terlambat memiliki warga negara dan tidak mendaftarkan ke Kemenkumham. Banyak yang telat memilih kewarganegaraan dan tidak mendaftarkan kepada Menteri Hukum dan HAM dalam rentang waktu yang sudah ditentukan undang-undang. Akibatnya anak hasil perkawinan campuran terancam menjadi warga negara asing, kata Direktur Jenderal Administrasi Hukum. Menjelaskan, Undang-Undang Kewarganegaraan hanya mengenal atau mengakui prinsip kewarganegaraan tunggal dan dewi kewarganegaraan terbatas atau ganda terbatas. Artinya, seorang anak dapat memiliki kewarganegaraan ganda sehingga umur 18 tahun dan setelah itu paling lambat umur 21 tahun. Anak tersebut harus menentukan sendiri, menyatakan memilih salah satu kewarganegaraan dalam rentang usia yang ditentukan dalam undang-undang. Di sisi lain, anak-anak hasil perkawinan campuran yang lahir sebelum berlakunya Undang-Undang Kewarganegaraan Nomor 12 Tahun 2006 harus mendaftar kepada Menteri Hukum dan HAM paling lambat 4 tahun setelah Undang-Undang Kewarganegaraan diundangkan. Tujuannya, kata dia, untuk memperoleh suatu surat keputusan anak berkewarganegaraan ganda sebagaimana diatur dalam pasal 41 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Salah satu pemain bola timnas Indonesia, Elkan Bagot, adalah orang asli Inggris, sedangkan ibu Elkan Bagot adalah orang Indonesia yang berasal dari Jakarta. Elkan sendiri lahir di Thailand saat ayah Elkan masih bekerja di Thailand. Hal ini yang membuat Thailand sempat mengklaim Elkan adalah warga negara Thailand. Dan pada akhirnya saat ia menginjak usia 17 tahun dia memilih warga negara Indonesia.